Sahur dulu, sahur. Tambah lagi. Waduh. Sahur dulu, Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz, aku mau nanya nih. Pelan-pelan tuh Pak Ustadz. Muncrat tuh tadi tuh. Pelan-pelan. Enggak, Barangan. aku mau nanya cuman pakai lagu. Pelan-pelan. Tanya pakai lagu. Oh, pelan-pelan. Pelan-pelan. Dan nanti kalau pas aku semangat aku nggak kontrol. Lagunya gini Pak Ustadz. Coba. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Nah, gitu lagunya Pak Ustadz. Gitu sih, ini kan temanya ingkar janji, bukan cinta-cintaan. Kenapa jadi kegagalan cinta dibawa-bawa? Pertanyaannya. Belum. Ini ada lanjutannya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, kalau begitu hukumnya apa Pak Ustadz? Yang masalah percintaan tadi. Maksudnya syair dari itu mamanya ada orang pacaran. Nah, ternyata menikahnya sama orang lain. Oh, ya itu gimana tuh Pak Ustadz? Kau yang Sering terjadi. mengakhiri, kau yang mengingkari gitu. Tapi kan pacarannya aja udah nggak boleh sebenarnya. Iya, Oh, benar iya, tuh, benar. Pak Ustadz. Tapi syairnya gitu. Kalau nggak percaya, aku tanya Bang Haji Roma Irama. Jangan ngerepotin beliau. Ngerepotin. Lagi orang-orang lagi mau sahur. Beliau lagi di program lain pasti tuh. Iya. Jangan. Ya maksudnya begitu Pak Ustadz. Berarti sudah lama berjanji Iya. Ta'aruf nih. Ta'aruf lah boleh, iya. bersama gitu bersama. Ta'aruf, bareng-bareng mau berusaha membina keluarga sakinah. Iya. Tiba-tiba suaminya mungkin ngelihat yang lebih gimana-gimana, pindah ke lain hati. Iya, itu Pak Ustadz. Itu bagaimana? Nah, disitulah kita yang ngukur orang lain. Kan manusia itu dilihat dari janjinya, dari amanahnya. Iya. Kita kalau berteman, ngukur temen tuh gampang. Iya. Satu, urusan fulus. Urusan fulus. Uang. Kalau dia urusan uangnya rapi, insya Allah urusan yang lain rapi. Oke, siap. Pengalaman kan pasti dong. Pengalaman. Iya dong. Pengalaman, Ustadz. Kalau kita berteman sama temen urusan uang aja udah nggak jelas, pasti banyak urusan yang lain nggak jelas. Betul, Pak Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, tolak ukur lihat temen tuh apa? Janji. Apalagi ini, nggak cuma berteman. Tadi kan case-nya emang dia ta'aruf. Kan rumah tangga itu bukan sehari 2 hari. Bahkan punya cita-cita untuk saling bersama sampai ke sorga. Iya. Nah, jadi untuk janji-janji manis yang di awal itu ya Allah, emang amanah itu berat, amanah berat. Makanya gini, Imam Ghazali waktu ditanya, wahai Imam, yang paling berat di dunia ini apa ya? Jangan-jangan kalau kita manggul gunung paling berat kali. Enggak. Kata Imam Ghazali, yang paling berat di dunia apa nih? Kita dikasih amanah sama orang lain dan itulah sesuatu yang paling berat di dunia. Wow. Subhanallah. Apalagi nih amanah buat yang memberikan cinta dan kasih sayang kan. Jadi ya kalau bisa memang betul-betul dijaga deh. Kasihan ini kan namanya PHP. Iya, betul. Memberi harapan palsu. Iya, betul, Pak. Ya kalau emang ada sesuatu yang dari awal nggak jelas, mending dimusawarahin. Wasyawirhum fil amri. Apa adanya di awal, pahit itu lebih baik. Oh, siap. Betul nggak? Betul, Pak Ustadz. Daripada entar-entar, tiba-tiba itu jauh lebih pahit. Iya. Gitu. Iya. Nah, kalau misalnya saya besok mau ke rumah, itu dihitung janji apa enggak? Janji. Kan nggak pakai kata janji, Pak Ustadz. Makanya di situ gini. Setiap sesuatu itu sebagai seorang muslim balikin aja ke Allah. Ya, kita nih lihat gunung, kan bagus tuh. Iya. Kan ada rasa bangga dong. Bilangnya subhanallah. Subhanallah. Ada orang meninggal, Innalillahi. innalillahi. Kita bikin dosa, astagfirullah. Nerima rezeki, alhamdulillah. Berjanji sama orang, insya Allah. Jadi jangan lupa ikut sertakan itu terus. Kalau insya Allah itu artinya insya'a Allah. Kan kalimat aslinya insya'a Allah. Digabung jadi insya Allah. Artinya kalau Allah berkehendak. Lah umur kita nggak ada yang tahu. Betul. Oke. Besok ya bang, aneh datang ya. Iya. Loh kalau besok lagi duduk nangin duduk mati. Oh iya, benar, Ustadz. Ada yang tahu ya, Itu Ustadz. angin duduk bagaimana angin loncat. Mati dia. Iya, benar. Itu duduk ya, Ustadz ya. Iya, itu dulu. Iya. Jadi balikin ke Allah, insya Allah. Justru insya Allah itu yakin ya. Yakin? Yakin ya, Harus bukan dalam ragu keadaan ya? yakin, bukan karena Oke. ragu. Kalau dia masih ragu, kan dia ngukur dong. Insya Allah, tapi mudah-mudahan nih aneh sehat, Iya. aneh lancar urusan, ada rezeki, aneh datang, insya Allah. Tapi kalau memang besok aneh nggak bisa, ada sesuatu yang urgent,
yang betul-betul nggak bisa aneh tinggal, aneh kabarin. Nah, yang repot tuh kalau ada sesuatu ngebatalinnya last minute. Bisa jadi harusnya dia punya urusan yang lebih penting, ditinggalin gara-gara urusan sama kita. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah bilang ya, Ustaz, kalau saya nggak salah nih, jangan membuat janji ketika senang, jangan mengambil keputusan ketika marah ya. Bener, Betul. bener. Memang kalau orang berjanji ketika senang emang cenderung tidak ditepati Pak Ustadz? Karena orang kalau lagi seneng itu lebih banyak godaannya. Kita punya uang nih, biasa megang 100.000, dapat 10 juta. Pasti banyak janjiin orang. Tenang aja loh, karena di sini gue yang bayar. Bener gak? Itu semua dijanjiin. Lagi ada duit. Makanya jangan banyakin janji. Kita kalau ada rezeki lebih baik bisu, tapi tangan bersedekah. Ya. Ya. Maksudnya paham ya? Paham Pak Ustaz. Ada rezeki, alhamdulillah. Bisu tapi bersedekah. Iya, ini bisu nggak usah ngomong kemana-mana deh. Nggak ketahuan. Karena begini, nggak selamanya orang yang iri itu dosa. Hah? Nah, ayo. Gimana Pak Ustadz? Jadi begini. Jangan gitu Pak Ustadz, saya jadi geli. Gimana Pak Jangan. Ustaz? Nggak selamanya. Nggak selamanya orang iri itu dosa. dosa. Ada yang lebih berdosa dari orang iri. Siapa? Yang bikin iri. Oh gitu Pak Ustadz? Kalau udah urusan harta, urusan dunia, mendingan keep silent. Nggak usah pakai flexing, exposure gitu-gitu, pamer-pamer. Kita nggak pernah tahu mana orang yang iri sama kita. Kalau iri doang, lah kalau dia sampai setruk, Oh iya. Iya benar-benar. betul nggak? Betul. Iya. Lebih baik bisu kalau punya rezeki, tapi perbanyak tangan kita bersedekah. Iya. Nah Ustaz, kalau misalkan ada cara lain nggak untuk membayar janji yang tidak ditepati? Betul. Ya pertama kita harus ngabarin kalau ada info apa-apa gitu kan. Kecuali tadi lil mutor, artinya emang kita nggak ada umur atau sakit mendadak. Betul. Yang kita nggak sempet ngabarin. Ya. Makanya sebaik-baiknya janji, kalau bisa jangan cuma sendiri kita yang tahu. Ada Titip sama istri. Oh. Gue besok janji sama temen gue di Monas misalnya jam 12. Lo jangan lupa ngingetin gue. Cari reminder. Bisa jadi handphone yang ngingetin kita. Itu Bisa kebiasaan-kebiasaan mengingat kita ya. Bener. Reminder betul. Supaya, nah itu tadi, jangan terlalu banyak-banyak mengubar janji. Nanti akan banyak yang sakit hati. Cakep. Itu kata politis. Itu pantun bukan? Bukan pantun, ini quotes. Quote Ustaz ini 2024. Jadi hati-hati jangan sampai kita dapat rezeki tapi banyak yang sakit hati. Rezeki itu kalau kita mau bahagia jangan bahagiain diri sendiri. Orang lain. Kalau Allah nitip rezeki mau berkah dengan rezeki itu bahagiain banyak orang. Ini cukup jadi bisu. Sedekah. Insya Allah tambah berlimpah tuh harta. Pak Ustadz, Ya. ada orang cakep namanya Fulan. Cakep. Nah, Pak Ustadz jawabannya mantep, langsung aja kesimpulan nih. Akhirnya pantun dia. Ayo, yang ketiga. Ayo, yang pas lagi mikir kita ganggu. Ayo. Yang makan sawah kemarin boleh. Itu yang kemarin. Saya nggak bisa pantun. Pantun makan sawah kemarin Pak Ustadz aneh. Kesimpulannya Iya. kita kalau mau janji sama orang coba ngukur diri. Ngukur diri. Kemampuan, waktu, kesehatan. Itu yang penting. Kemampuan, waktu, kesehatan. Ngukur. Makanya itulah kenapa Rasulullah ngasih gambaran kalau punya utang catet. Ini secara simbolik menggambarkan bahwa kalau punya janji, kan janji itu hutang. Iya. Ya kan? Al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Rasul kalau ngutang dicatat. Rasul ngajarin kalau punya janji catat. Bisa jadi orang yang nggak senang sama kita karena ingkar janji, dia ngedoainnya bukan yang baik. Ya Allah. Ya Allah, kita ini kan hidup kudu banyak didoain dari banyak orang. Jangan terlalu pede sama doa sendiri. Bisa jadi hidup kita sekarang ya begini bisa lebih dari yang lain. Ini bukan dari hasil usaha kita sendiri. Doa dari orang lain. Dari ibu, emak, dari bapak, dari saudara yang ngedoain kita karena kita istiqomah dalam kebaikan. Jadi kalau punya janji, banyak-banyak coba belajar nepatin janji. Kita nggak pernah tahu. Ini kan hal yang kecil, cuma nepatin janji. Tapi dari timbang nepatin janji ke orang lain itulah yang Allah redho sama kita. Akhirnya Allah bikin hidup kita berkah dunia akhirat. Amin. Jadi tuh udah pada nyampe. Aneh duluan pamit ya. Terima kasih Pak Ustaz. Maafin lahir batin ya. Ya, lahir batin. Nanti semur jengkol Pak Ustadz ya. Nah, tuh dia semur. Ente semur daging jangan lupa ya. Assalamualaikum. Lebih mahal. Saya nggak janji Pak Ustaz ya. Di sini.